Itu bang nelayan. Wakil nendo, miangnya pak. Ribuan nelayan Indramayu yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu atau FNB gelar aksi keprihatinan. Di hadapan gedung DPRD Indramayu, ribuan massa aksi kecewa karena tidak dapat ditemui oleh perwakilan DPRD Indramayu, baik pimpinan maupun salah satu anggotanya dalam penyampaian aksi keprihatinan atas kebijakan peraturan pemerintah terhadap nelayan yang bertujuan untuk secara simbolis menyampaikan aksi keprihatinan atas kebijakan peraturan pemerintah terhadap nelayan kepada Presiden Joko Widodo. Ribuan massa aksi mendatangi kantor DPRD Indramayu meminta wakil rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat untuk merevisi peraturan pemerintah dan menyampaikan permasalahan yang berdampak terhadap perekonomian nelayan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, bahkan hampir di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Pantura. Koordinator Umum FNB kepada awak media, Kak Jidin menuturkan, sudah banyak kawan-kawan nelayan menjadi korban atas kebijakan pemerintah yang tidak transparan, membuat aturan atau kebijakan tanpa melibatkan perwakilan nelayan, menaikkan harga BBM jenis solar industri tanpa sosialisasi dan seakan tanpa rasa empati, serta tanpa memikirkan nasib nelayan yang harus kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Tidak ada satu orang pun, sehingga tujuan kita adalah untuk mengaspirasi Jakarta samping membuat catatan kita bahwa ada anggota DPRD yang hari ini rencananya mau kita berikan surat, tapi tidak siap. Pak, sesulit apa solar bagi nelayan? Kalau untuk sulit sebenarnya sulit. Harganya Berapa? harganya masih 900, tidak dibandingkan dengan harga. Usulannya berapa? 9.000 ya? Usulannya yang paling kocak lagi ada solar harga kita, tapi solar tersebut tidak bisa dinikmati oleh kita. Hanya orang daratan yang bisa menikmati harga solar ini. Hanya foto-foto yang kita dapat untuk kapal nelayan. Yang paling berjasa lagi adalah kapal asing. Sekarang isu kapal asing sudah masuk ke kota, di mana pemerintah akan menerapkan laut seringkali ketika nelayan melaut, lokasi tangkapnya kosong, tidak ada ikan, dan seringkali pulang nelayan tidak dapat ikan. Makanya kita meminta kepada pemerintah untuk memberikan izin kepada nelayan, memberikan dua nelayan atau WPP yang berdampingan. Misalnya WPP 711 dan 712, itu mudah-mudahan dengan dua wilayah tangkap, nelayan akan lebih leluasa untuk menangkap ikan di laut. Itu di mana? WPP di Indonesia itu Seperti disampaikan sebelumnya, ribuan nelayan menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah dengan mengajukan 7 tuntutan. Berikut tuntutan nelayan yang diajukan. Yang pertama, memohon revisi peraturan pemerintah atau PP nomor 85 tahun 2021 terkait indeks tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pasca produksi untuk ukuran kapal di atas 60 adalah 2%, dan kapal ukuran di atas 60 GT adalah 3%. Selanjutnya, menolak masuknya kapal asing dan eks-asing ke wilayah pengelolaan perikanan atau WPP Indonesia dan agar melakukan penurunan tarif lambat labu. Meminta alokasi izin penangkapan 2 WPP yang berdampingan. Mengusulkan adanya harga BBM industri khusus untuk kapal nelayan di atas 30 GT dengan harga maksimal 9.000 per liter. Meminta alokasi tambahan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan ukuran maksimal 30 GT dan pertalite bersubsidi untuk kapal di bawah 5 GT. Merevisi sanksi denda administrasi terkait dengan pelanggaran WPP dan Vessel Monitoring System atau VMS atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau SPKP, agar pemerintah lebih mengedepankan tindakan pembinaan dalam pelaksanaan penegakan hukum kapal perikanan, dan meminta pemerintah agar mengakomodir kapal-kapal eks-cantrang untuk dialokasikan izinnya menjadi jaring tarik terkantong dan mempermudah dalam proses perizinan. Pihaknya juga menyampaikan sebelum tuntutan terrealisasi, maka akan terus bersuara dan menyampaikan aspirasi sampai Presiden Republik Indonesia dan pihak kementerian serta pihak terkait lainnya mau memberikan ruang berdialog dengan segala persoalan nelayan yang ada di Indonesia saat ini. Meski kecewa tidak ditemui anggota dewan satupun,
Selesai berorasi, ribuan massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan kondusif. Pantauan di lokasi, ribuan massa melakukan aksinya dengan mendapat pengamanan dan pengawalan ketat baik oleh pihak kepolisian jajaran Polres Indramayu, TNI, dan Pol PP Kabupaten Indramayu. Dari Indramayu, Haris mengabarkan. Hidup nelayan! Hidup nelayan! Hidup nelayan!